Halo teman-teman, saya Buder Eko FIC dari Kongregasi Para Buder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda atau biasa disebut sebagai Bruder-Buder FIC. Sekarang saya bertugas di kota Semarang di SD Pangtiluhur Bernardus Semarang. Dan saya Suster Francis PMY, kepanjangan dari Putri Maria dan Yosef. Dan saat ini pun saya juga bertugas di wilayah Semarang. Sedang studi. Oke. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang, tentu akan menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh orang-orang muda terkait dengan panggilan sebagai biarawan-biarawati, sebagai suster, sebagai buder, ataupun nanti juga ada beberapa yang terkait dengan panggilan para imam. Oke suster, kita langsung aja dalam acara kita. Baik suster, pertanyaan yang pertama, suster, apa yang memotivasi suster untuk menjadi seorang biarawati atau menjadi seorang suster PMY? Kalau dari saya sendiri sih ya tentunya karena dari keluarga Katolik. Lalu dulu juga termotivasi karena sering ada suster yang live in di lingkungan saya waktu itu. Oke, boleh ya live in ya? Boleh, udah. Itu tinggalnya di rumah suster atau di keluarga-keluarga yang lain? Keluarga-keluarga yang lain. Kalau di rumah saya sendiri pun justru jarang. Selain karena perjumpaan tadi ada live in, kira-kira apa sih yang paling mendasar kok saya tuh pengen jadi suster itu? Yang pasti motivasi saya itu adalah derek Gusti nganti tekaning pati. Artinya ikut Yesus sampai mati. Ikut Yesus sampai mati. Artinya sampai kita dipanggil Tuhan tetap iman kita iman Katolik. Lalu yang paling penting menjadi dalam kongregasi suster-suster Putri Maria dan Yosef atau PMY. Oke, tadi itu yang menjadi motivasi suster. Yang pertama karena ada suster-suster yang live in di lingkungannya, lalu ada motivasi ingin mati tetap derek Gusti. Lalu pertanyaan yang kedua. Oke. Sejak kapan suster tertarik ingin menjadi seorang suster? Kalau saya ingat itu sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD ya? Sejak kelas 6 SD, karena tadi ada orang-orang yang live in atau suster yang apakah hanya sekedar suster atau ada komunikasi yang lain? Tidak ada, tetapi ya waktu itu karena banyak suster-suster, kalau bruder, frater atau romo itu jarang. Oh jarang? Iya. Baik, pertanyaan nomor 3. Ada seorang pemudi itu bertanya seperti ini. Saya itu sebenarnya pengen jadi suster, tetapi sama orang tua nggak boleh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang pasti tetap minta izin. Komunikasi itu penting karena restu dari orang tua juga akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Kalau dipaksakan, misalkan aku tetap nggak boleh nih, tapi saya itu sebenarnya pengen menjadi seorang suster. Yang pasti berdoa, berdoa mohon petunjuk apakah benar ini cita-cita saya sesungguhnya, atau karena dengan cita-cita saya menjadi suster tidak boleh, dengan orang tua tidak boleh. Yang pasti ada usaha dan niat. Oke. Ada tadi PMY yang pengalaman ada suster yang tidak mendapatkan izin dari orang tua lalu memaksakan menjadi seorang suster dan masih bertahan sampai sekarang. Ada Buder, satu orang yang sejauh ini saya kenal dan dia menjadi saat ini tingkatannya di bawah saya 1 tahun. Oke, berarti kakak tadi? Saya kakak, dia yang masih bertahan ini adik. Berarti ada juga ya, tapi dia memaksakan karena memang menjadi suatu kerinduan, menjadi cita-cita ingin menjadi seorang suster. Iya, betul. Tadi boleh tetap menjadi, dia pengen tetap menjadi seorang suster walaupun tidak mendapatkan oleh izin dari orang tua ya. Sama sih, saya juga dulu ibu saya juga tidak merestui saya menjadi seorang buder, tapi bapak saya sih setuju saja, oke saja. Lalu saya tetap jalan. Toh dalam perjalanan orang tua lebih ibu saya berubah pikiran, akhirnya ya sudahlah, kalau itu memang jadi panggilan ya didukung dan didoakan, dan itu yang menjadi kuncinya. Yang paling penting dalam perjalanan apakah orang tua ada mengalami perubahan orientasi ya, boleh atau tidak. Ya. Baik, pertanyaan yang keempat, suster. Oke, benar. Kalau menjadi suster itu boleh nggak sih mengunjungi orang tua? Tentu boleh.
tentu boleh itu. Sudah berapa kali suster mengunjungi orang tua? Kalau sejauh ini, ya saya cerita selama saya di Semarang ya. Yang pertama karena ada masa pandemi itu ada kemarin jarak ya. Tapi kemarin ada liburan saya sempatkan selama kurang lebih 5 hari. Oh, 5 hari. Ya. Itu sudah PP? Pulang pergi? Pulang pergi ya. Pulang pergi 5 hari. Oke. Ngomong-ngomong rumahnya di mana? Salam Bunda. Saya berasal dari paroki Santa Teresia Salam. Jadi rumahnya bukan Salam Bunda, bukan ya? Tapi Bukan. dari wilayah Salam. Salam. Itu perbatasan antara Jogja dengan Magelang ya. Ya. Itu pas di dekat pintu gerbang antara Jogja dan Magelang. Betul sekali Bunda. Kali Kerap ya. Kali Kerasa. Oh, Kali Kerasa, Kali Kerap ya. Kali Kerasa yang ada tugu. Ya, selamat datang di dan Kota selamat Jawa. tinggal. Ya. Oke. Baik, ternyata menjadi seorang suster, bahkan menjadi seorang bunda atau menjadi seorang pastor itu boleh berkunjung kepada orang tua. Kalau ada kisah orang tua tidak merestui anaknya karena takut ditinggalkan, itu lain perkara. Karena ada cerita di daerah Bekasi itu ada orang tua yang anaknya itu dia tidak setuju anaknya menjadi seorang suster karena melihat ada tetangganya yang anaknya jadi pastor, jadi bruder yang tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Dikira menjadi seorang bruder itu akan ditinggalkan oleh anaknya selamanya, padahal tidak. Oke, karena kita diberi kesempatan untuk mengunjungi orang tua. Bagaimanapun juga kita itu kan ada, kita lahir juga karena ada orang tua, nggak mungkin kita terus diputus hubungan dengan orang tua. Justru ketika menjadi suster, menjadi bruder, hubungan kita dengan orang tua itu semakin erat. Itu yang menjadi pertanyaan, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin mengganggu, membuat ragu-ragu, ataupun mungkin bisa mengubah orientasi sebenarnya awalnya pengen jadi suster, pengen jadi bruder, lalu karena orang tuanya ketakutan seperti itu akhirnya dibatalkan. Tidak, jangan khawatir, jangan takut, kita bisa mempunyai waktu untuk mengunjungi orang tua. Lalu suster, ini kan kalau ada orang muda ataupun lebih-lebih cewek-cewek yang ingin menjadi seorang suster kan penasaran nih, apa sih kegiatan para suster dari pagi sampai malam? Oke. Ya, kalau kegiatannya bangun pagi, ya paling tidak kalau saya sendiri sih jam 4. Jam 4 ya, pagi bangun. Jam 4 pagi. Atau ya kalau misalkan kondisi badan kadang tidak menentu karena sakit atau mungkin kerja lalu capek, itu hal normal. Itu mungkin setengah 5. Ya, Terus lalu mandi, persiapan ke kapel, ibadat bersama dengan para suster lainnya. Itu jam 5 kurang lebih. Jam 5 pagi. Lalu dilanjutkan sampai 5 lebih, ya 15 menit lah, 5-15 menit nanti persiapan ke gereja untuk misa harian. Seperti itu. Kalau misalkan ada jadwal suster kok tidak meditasi seperti itu bisa diatur dengan waktu sendiri. Misalkan mau pagi terserah atau mau sore itu biasanya ya setengah 6 sore atau mungkin sebelum jam 6 seperti itu. Ya. Terus setelah pulang dari gereja sarapan. Nah, yang kuliah ya kuliah, yang bekerja di pendidikan ya di pendidikan, yang di sosial ya di sosial, sampai kurang lebih jam 3 sore. Jam 3 sore ya jam normal orang bekerja. Nah setelah bekerja nih suster, ketika pulang, adakah para suster langsung istirahat atau ada yang berkegiatan atau ada yang langsung doa, seperti apa? Kalau sejauh ini ya saya sendiri setelah kuliah ya, karena saya saat ini sedang studi dan posisi masih online karena masih masa pandemi. Biasanya saya gunakan ketika setelah selesai kuliah, tidak langsung, mungkin kalau capek ya kadang langsung istirahat, atau mungkin saya gunakan waktu itu untuk berkebun atau ya ada bersih-bersih taman seperti itu. Jadi tidak monoton lah. Oke, itu sampai kurang lebih nanti pukul 4 atau pukul 5 mandi, lalu persiapan ibadat atau meditasi sore. Oke. Setelah meditasi berarti gantian dengan doa malam ya? Ibadat sore dulu. Ibadat sore, habis ibadat sore terus? Baru dilanjut doa malam. Doa malam. Yang kompletum itu, karena kami komunitasnya kan komunitas studi ya, dan nanti susternya lebih banyak belajar. Takutnya kalau malam itu nanti terpotong dengan waktu adanya
Meet atau Zoom atau mungkin ada kegiatan belajar semacam itu. Terus makan malamnya jam berapa? Makan malam setengah 7. Setengah 7 makan malam. Ya. Doa, habis doa terus makan malam. Ya, dilanjut makan malam. Dan makan malam setelah itu kan makan malam mungkin kurang lebih setengah jam lah ya. Ya. Terus habis itu bersih-bersih, cuci piring atau apa semacam itu, lalu bersih-bersih makanan, iya, meja. Bukan ya? Maksudnya begini Buden, kan beres-beres lalu semua ditata kembali rapi seperti itu. Nah, nanti lalu dilanjut kegiatan yang diberesi perkakas-perkakasnya. Iya. Bukan makanannya diberesi dihabiskan atau bukan ya? Bukan Buden. Tapi soto memang harusnya dihabiskan karena takutnya kalau sisa nanti basi. Pembuang makanan itu tidak baik. Itu seperti resolusi bapak-bapak kan kalau kita makan harus dihabiskan. Setelah bersih-bersih, beres-beres, selesai, mungkin kurang lebih setengah 8 berarti kan ya? Karena kan makan setengah 7 sampai jam 7, dilanjutkan beres-beres setengah 8. Setelah beres-beres ngapain? Seperti yang sudah saya katakan, itu jam pribadi. Jam misalkan pribadi. Digunakan untuk belajar, digunakan untuk misalkan kalau ada kegiatan malam itu ya seperti Zoom atau Google Meet seperti itu tergantung jadwal para suster masing-masing. Lalu dilanjutkan malam sekitar ya jam 9 atau jam setengah 10 dengan pribadi atau bahkan kita baca kitab suci, refleksi, lalu istirahat. Prinsipnya jadi bruder ataupun jadi suster itu kegiatan itu hampir sama. Yang membedakan itu adalah di bagian sore hari doa. Karena kalau para bruder itu habis bekerja, istirahat, nanti mandi, snack dan sebagainya, baru kami doa itu pukul setengah 7 malam. Pukul setengah 7 malam sampai pukul 7 malam itu kami berdoa. Setelah itu pukul 7 malam kita makan malam, habis makan malam dan tadi sudah cuci piring dan sebagainya, beres-beres sampai setengah 8, lalu dilanjutkan dengan kegiatan pribadi. Nah, yang membedakan lagi kami karena komunitas karya itu ada namanya kegiatan rekreasi bersama. Rekreasi bersama itu dimulai pukul 9 sampai pukul 10. Rekreasi itu diistilahkan bukan kita pergi piknik, bukan ya. Kalau biarawati itu rekreasi itu ya nonton televisi, baca koran di ruang rekreasi atau di ruang keluarga lah istilahnya, itu sambil ngopi, sambil snack dan sebagainya, itu disebut sebagai rekreasi. Lalu sampai pukul 10 ya tergantung lah. Kalau saya biasanya sampai pukul setengah 10 karena sudah ngantuk, ngantuk terus tidur. Besok lagi rutinitasnya seperti itu. Jadi seperti itulah gambaran dari kegiatan para biarawati dari pagi sampai malam, lalu dilanjutkan dengan tidur seperti itu. Jadi seperti itulah rutin. Hal itu rutin, kecuali hari-hari libur ya. Hari-hari libur ada sedikit berbeda di bagian kegiatannya. Baik, kalau tadi ngomong-ngomong kan suster studi karena kuliah. Kuliah di mana suster? Saat ini saya kuliahnya di Unika Sugio Pranoto Semarang. Unika Sugio Pranoto Semarang, jurusan? Akuntansi, Bunda. Akuntansi. Nah, jadi jangan dikira kalau suster Bruder Romo itu kalau kuliah jurusannya teologi, KTT dan sebagainya, tidak. Kadang juga tadi ada jurusan akuntansi ya, keuangan. Jadi suster pun juga harus pandai mengatur keuangan, memanajemen tentang keuangan. Jadi hal itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi bukan hanya dulu, kalau suster kalau Bruder itu harusnya kuliahnya teologi, kitab suci dan sebagainya. Bukan, sesuai dengan kebutuhan karya kita. Karena karya kita bukan hanya di bidang pembinaan iman, kami juga berlayanan melalui kegiatan pembinaan di bidang akademis ya, di sekolah-sekolah dulu. Ini pertanyaan lagi, Sir. Pertanyaan nomor berapa ya? Ke-6 ya. Kalau menjadi suster itu berapa tahun sih? Panjang ya tentunya. Dalam arti panjangnya tidak panjang banget gitu, Bunda. Tetapi ada tahap-tahapnya di mana ketika ya tergantung pribadi yang satu ini, calon ini dari lulusan SMA. Lulusan SMA aja ya, lulus SMA nih. Minimal lulus SMA ya, Bunda. Kalau mau jadi suster itu minimal lulus SMA. Lalu masuk ke susteran. Menjalani masa pendidikan selama 4 tahun. 4 tahun. Apa saja itu 4 tahun? Itu ada aspiran itu masih istilahnya kayak bayi masuk gitu, belum pakai jubah, masih pakai pakaian bebas seperti itu.
jadi namanya aspiran. Aspiran 1 tahun. Aspiran 1 tahun, lalu Terus? nanti naik lagi 1 tahun lagi postulan. Postulan. Ya, postulan ini dimana pribadi sudah mulai diajak untuk mengenal beberapa karya yang ada di susteran. Kalau saya ya suster PNY seperti itu. Jadi apa aja yang di situ dicoba untuk dipelajari. Lalu ketiga ada masa novis 1. Novis 1 atau novis kanonik. Ya, betul. Novis Biasa kanonik. biarawati mengatakan masa kanonik tahun pertama. Itu sudah mengenakan jubah. Ya, tetapi jubahnya dan kalungnya pun berbeda. Masih apa ya? Logonya bulat seperti itu. Lalu ada keluarga kudus, Yesus, Maria dan Yosef. Lalu juga sudah berkerudung. Mulai novis Novis 1 ya, masa kanonik itu. Lalu naik tingkat lagi menjalani masa novis tahun kedua. Ya, ini semakin lebih memperdalam live in di komunitas-komunitas seperti itu. Semakin mengenal karyanya. Ya, semakin mengenal karya PNY itu ada apa aja. Sudah tahun ketiga nih. Tidak ada, keempat. Lalu setelah novis kedua ini mau menyatakan benar atau enggak mau jadi suster PNY sesungguhnya atau tidak seperti itu. Lalu profes tahun pertama. Apa yang membedakan antara novis lanjutan dengan setelah profes terkait dengan identitas? Oh ya, kalau sejauh ini karena yang dikatakan novis itu kan masih calon ya, berarti masih dalam masa pembinaan. Dan itu kasar-kasarnya kalau misalkan mau mengundurkan diri, itu ya masih mudah, tidak dipersulit seperti itu. Terkait dengan identitas kebiaraan, kalau masih postulan kan belum pakai slayer. Kalau novis kanonik sudah pakai slayer, lalu pakai kalung. Nah, tentu kan ada perubahan nih. Kan kalungnya kan pohon ya. Tadi dikatakan ada lingkaran ada keluarga kudus ya. Nah, sejak kapan itu berganti? Setelah novis kedua itu. Nah, jadi perubahannya setelah novis kedua menjadi seorang suster itu berubah identitasnya dari kalung, dari warna jubah juga berbeda seperti itu. Oke, jadi ada masa pendidikannya 4 tahun gitu. Kalau para buder itu yang wajib itu 3 tahun, karena kami untuk aspiran itu tidak wajib. Pak aspiran itu tidak wajib. Biasanya kami itu lebih pada ospek ya, kalau di kalau kampus ospek ya, 1 bulan. Nah, posnya itu ada 1 bulan ya. 1 bulan saja untuk pengenalan, kami situlah tes dan sebagainya untuk penentuan diterima atau tidak. Baik, tadi kan suster kuliah, punya pekerjaan, punya karya. Suster itu digaji atau enggak sih? Kalau saya saat ini tidak. Ya istilahnya karena belum berkarya ya, namanya belum bekerja sama dengan lembaga lain atau bahkan lembaga di dalam sendiri. Belum, Bunda. Kalau sudah lulus nih, selain suster yang sudah bekerja itu digaji atau tidak? Tentunya digaji. Karena tetap mau tidak mau kan ya kita hidup, kita kebutuhan sehari-hari itu kan juga menggunakan ya uang ya. Itu tetap ada, hanya catatannya ketika gaji itu masuk, itu suster yang bersangkutan itu tidak langsung terima uangnya, karena tetap tersenter ya, tetap terpusat dan itu mengetahui pemimpin. Nah, untung tadi kan kalau misalkan dapat gaji berarti suster punya uang dong. Nah, ternyata kalau suster itu kalau digaji itu dia tidak menerima, tidak tahu berapa gajinya, tidak tahu wujudnya uangnya, tapi yang jelas dia hanya tanda tangan. Itu sama seperti para buder juga seperti itu. Jadi ya kami para buder, para suster itu digaji. Kalau saya nggak tahu kalau Romo yang di parok itu digaji atau tidak, karena mereka tidak punya karya kerasulan ya. Jadi kalau buder dan suster yang punya karya kerasulan yang bekerja di sekolah itu pasti mendapatkan gaji. Persoalannya gaji itu tidak bisa dipergunakan secara mandiri atau digunakan diri sendiri. Itu harus dikelola oleh ekonom komunitas atau lewat ekonom kongregasi. Kalau di rumah itu biasanya kalau bapak-bapak bekerja itu kan dapat uang, lalu diserahkan kepada istrinya untuk dikelola gitu. Jadi kita tetap punya gaji, kita tetap digaji sesuai dengan standar administrasi di sekolah atau administrasi umumnya, dan juga punya kepangkatan. Nanti kalau sudah lulus kuliah ini kan nanti masuk bekerja itu
pangkatnya tuh 3A, golongannya tuh 3A. Kalau masih sekarang kan berarti hitungannya lulus SMA berarti masih 2A. Nah, sama saya juga dulu seperti itu. Baik, yang ke-8. Nah, ini. Suster itu kalau tidur sendiri-sendiri apa berdua? Lalu bagaimana kalau ada suster yang penakut? Nah, ini beda cerita ya, Budur ya, soal tidur ya. Sejauh ini kalau dalam kongregasi kami, para suster sudah disediakan fasilitas kamar sendiri, satu orang satu. Ya. Nggak boleh berdua? Tidak boleh. Berdua kecuali ketika menginap, misalkan ada kunjungan semalam, itu masih diperbolehkan. Karena mungkin terbatas atau pas berbanyak transit seperti itu. Lalu bagaimana kalau suster itu penakut? Karena kan biasanya itu kan biara-biara para suster, para guru itu kan dikenal biaranya itu horor karena peninggalan zaman Belanda. Nah, bagaimana? Boleh nggak? Wah, aku takut nih tidur sendirian, boleh nggak aku berdua? Oh, tidak bisa, Bunda, tetap sendiri. Dan itu ada masa-masanya. Belajar untuk sendiri itu ada masa-masanya. Dan nanti kalau misalkan sejauh ini takutnya mungkin takut gelap gitu ya. Kalau hantu, kalau hantu sih ya mungkin apa ya, cuma halusinasi begitu, Bunda. Tapi ya sejauh ini tidak ada sih yang penakut sampai minta tidur berdua seperti itu, tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Karena memang prinsipnya tidak boleh, para guru pun juga seperti itu, tidur ya punya kamar sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti kalau di keluarga tidur bareng-bareng kakak adik, suami istri, itu tidak gitu. Jadi tidak boleh. Bagaimana kalau nanti bapak cewek-cewek yang ingin jadi suster takut nih melihat susterannya kok gede banget, sepi, hanya dihuni oleh 3 orang suster, padahal ini peninggalan zaman Belanda yang dikenal katanya horor dan sebagainya. Jangan takut, kata Yesus, jangan takut itu. Karena akan dilatih untuk dibiasakan hidup mandiri gitu. Nomor 9. Kalau tidur, apakah suster itu memakai jubah? Tidak, Bunda. Kalau sejauh ini ya tetap normal, sewajarnya. Jubah, ya normalnya tetap menggunakan baju tidur ya, Bunda ya. Kalau jubah itu digunakan ketika ya kuliah atau berkarya seperti itu, kerasulan, ke gereja. Kalau tidur tetap memakai baju tidur. Berarti kalau mau istirahat itu lepas jubah ya. Iya. Karena kalau bruder kan beda. Kalau bruder itu kan hariannya jarang mengenakan jubah. Kalau pakai jubah itu ya pas ke gereja atau pas acara-acara semacam ini ya pakai jubah. Jadi kalau tidur ya tidak mengenakan jubah. Karena kan pasti ada yang bertanya-tanya, suster itu kalau tidur tuh pakai jubah nggak sih? Atau pakai baju tidur atau bagaimana, kan selalu bertanya-tanya. Karena yang dilihat itu kan dari sepanjang hari suster mengenakan jubah. Dan tidak semua suster itu mendapatkan izin untuk lepas jubah untuk kegiatan-kegiatan umum ya. Betul. Oke. Jadi tetap lepas jubah kalau waktu tidur. Nomor 10. Nah, ini agak sensitif nih suster. Tapi saya rasa ini hal yang umum. Nomor 10. Apakah suster itu bisa jatuh cinta? Lalu apa yang harus dilakukan ketika jatuh cinta? Ini pertanyaannya sungguh normal sekali ya, ya. Karena ya suster itu bagaimanapun tetap manusia. Suster, bruder, romo itu tetap manusiawi ya. Perasaan jatuh cinta itu tetap ada. Misalkan mengagumi lain jenis. Wah, itu ganteng. Wah, itu cantik. Itu hal yang normal. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu supaya tidak larut semakin dalam? Dalam arti tidak ada halusinasi yang dalam tanda petik itu kurang enak gitu ya. Itu lebih pada ya tetap diolah atau mungkin dalam bimbingan dengan curhat. Kalau anak zaman sekarang mengatakan curhat ke pemimpin atau bahkan ke suster yang teman terdekat. Wah, aku lagi pergulatan nih, seperti itu. Jadi ada semacam pengolahan rasa. Yang pasti doa. Boleh mencintai tapi tak boleh memiliki. Itu prinsip hidup dalam biara. Baik, terima kasih suster. Lalu pertanyaan yang ke-11. Secara normal kan kita itu kan manusiawi ya. Iya. Pernah sakit? Pernah. Kalau sakit nih, suster tuh siapa sih yang merawat? Yang tentunya ya suster-susternya yang hidup bersama.
yang hidup bersama. Iya, di komunitas itu. Lalu kalau pas sakit di rumah sakit, biasanya ya ada yang mengunjungi tetapi tidak full. Tidak full misalkan harus ditemani 24 jam tidak, tetapi lebih mungkin pasrah ke perawatnya ya. Kan di situ juga ada perawatnya, tidak mungkin suster sakit ditelantarkan. Tapi kalau Buder sendiri bagaimana? sama kalau para Buder itu kalau sakit itu di rumah sakit itu ya para Buder tidak merawat, hanya mengunjungi karena sudah ada perawat. Kita diurusi oleh para suster-suster yang di rumah sakit. Kalau di Semarang ini kan biasanya kami kalau menginap di rumah sakit itu bukan menginap ya, tapi kalau di rumah sakit itu biasanya di Elizabeth. Nah di Elizabeth kan ada kerjasama antara suster-suster OSF dengan para Buder, antara biarawati. Jadi mereka sudah mempunyai tanggung jawabnya untuk memberikan perhatian kepada para Buder ataupun biarawati yang sedang sakit. Lalu kalau Budernya ya mengunjungi pas jam besuk, atau kalau memang sakitnya kritis, nah di situ biasanya ada seorang Buder yang ditugaskan untuk menemani. Tapi kalau sakitnya hanya normal, bukan normal ya sakit-sakit standar itu ya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada perawat. Itu baik suster. Lalu yang ini mungkin agak kembali ke belakang. Tadi menjelaskan terkait dengan tahapan menjadi seorang suster, berapa tahun menjadi seorang suster. Nah itu kalau sudah masuk menjadi seorang suster, kalau ada seorang pemuda yang ingin jadi suster, apa sih syaratnya? Apa syaratnya kalau mau jadi seorang suster? Yang pertama adalah minimal lulus SMA. SMA atau SMK. Ya kalau terkait misalkan waduh udah lulus SMA tapi kerja, lalu dibatasi umurnya maksimal 33 tahun. 33 ya untuk tahun. Menjadi apa ya, bisa masuk menjadi calon suster. Itu maksimal 33 tahun, tetapi minimalnya lulus SMA. Ya. Lalu nanti pembinaan seperti yang sudah katakan tadi. Syarat administrasi yang lainnya terkait dengan surat menyurat? Surat menyurat tentunya ada rekomendasi dari pastor paroki setempat, dari asal calon itu, lalu juga izin orang tua yang pasti, tapi tidak pakai rekomendasi sih biasanya, hanya izin aja. Lalu untuk administrasi lainnya ya surat baptis, surat krisma, ijazah, kelulusan, SKCK sepertinya tidak. Kalau di Buder itu ada tapi tidak wajib. Jadi SKCK itu ya yang sangat-sangat dibutuhkan ya silakan mencari, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting kalau identitas kita jelas, orang kita baik-baik, ya tentu nggak usah menggunakan SKCK juga sudah sah. Oke, sama sih kalau prinsipnya kalau menjadi seorang suster ataupun Buder itu syarat-syarat umumnya itu sama. Lulus SMA, sudah punya ijazah, sudah dibaptis, krisma minimal 2 tahun. Kalau Buder itu batas maksimal usia yang membedakan. Kalau sudah tadi 33 sesuai dengan kematiannya Yesus ya. Sesuai dengan usia kematian Yesus 33 tahun. Kalau Buder itu 36 tahun. Jadi 36 tahun pun kadang masih menjadi pertimbangan. Kalau dia sudah matang dan biasanya kalau sudah studi itu lebih mudah. Tapi kalau yang belum atau yang masih ragu-ragu biasanya tidak. Karena ini kan nanti terkait dengan masa pembinaan ya. Pembinaan 3 tahun, berarti kan sudah usia 40 baru lulus novis, baru seorang Buder muda. Jadi nanti ada banyak tantangan-tantangan ketika usia sudah tua menjadi seorang Buder atau menjadi seorang suster. Maka jangan menunggu tua untuk menjadi seorang Buder atau menjadi seorang suster. Lulus SMA jangan ragu-ragu, daftarkan, yang penting syarat administrasinya sudah lengkap. Itu pertanyaan yang ke-13 suster. Ini tadi mungkin sudah disinggung ya terkait dengan pekerjaan. Sekarang ini suster tadi kan sudah kuliah ya. Di komunitas ini ada 3 suster. Tugasnya apa saja? Kalau 3 ini saya sudah kuliah. Lalu ada 1 suster juga yang sesama junior tetapi beda tingkatnya, itu juga sedang kuliah. 1 suster sebagai piko, sekaligus tugas di panti asuhan cacat ganda yang milik keuskupan. ISS. Ya, ISS. Oke. Berarti tidak melulu suster itu bekerjanya itu di gereja, melayani gereja itu tidak. Jadi sesuai dengan karya kerasulan yang dimiliki. Kalau para suster ini kan biasanya dikenal sebagai pengelola orang-orang
cacat ya, di Wonosobo itu ada anak-anak Tunarungu. tunarungu atau biasanya Helen Keller itu ya, Dina Pakara. di Nawabakara atau kalau di Jogja itu ada Helen Keller. Ya. Jadi mereka menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, bisu tuli, kalau ada yang cacat ganda, itu nanti kalau udah cacat ganda itu maksudnya kategori sebagai Helen Keller karena kan sudah bisu tuli, double dan sebagainya, buta juga itu. Lalu ini kalau sekarang kan suster baru kuliah di S1 nih, Ya. boleh tak kalau saya menjadi seorang suster pengen kuliah sampai ke S2 ataupun S3? Itu tergantung kebutuhan kembali der. Jadi misalkan seorang suster pemimpin menghendaki untuk kamu lanjut kuliah S2 bagian ini. Nah, itu sesuai kalau katakan ya tentunya ya kita sebagai pribadi juga mengikuti kebutuhan komunikasi. Tetapi kalau tidak diminta ya tidak perlu seperti itu. Kalau mengajukan sejauh ini tidak ada sih. Tidak ada, ya. Jadi nggak ada yang mengajukan saya mau kuliah S2 nih. Tidak ada. Jadi melihat situasi dan kebutuhan dari kongregasi itu sendiri. Sejauh ini dibutuhkan nggak sih untuk kuliah sampai tinggi-tinggi? Kalau di Bundaran FIC itu sejauh dia mampu dan sejauh dia mau dan kongregasi juga merestui ya oke-oke saja karena memang kami bergerak di mayoritas kan di bidang pendidikan nih. Karena kalau tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mau belajar terus-menerus ya nanti akan ketinggalan zaman. Maka sedapat mungkin para guru itu didorong untuk kuliah harus belajar karena kalau kita tidak belajar padahal yang kita layani itu orang tua yang kita layani itu kan mereka ada yang doktor, profesor dan sebagainya, kita juga harus bisa mengimbangi kebutuhan dari karya keras luar kita masing-masing. Kalau di susteran PMY ini kan mereka lebih pada pelayanan pada anak-anak yang terganda, maka kuliahnya juga disesuaikan pendampingan karena tidak gampang ya mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dibutuhkan orang-orang yang khusus juga. Panggilan sebagai seorang suster PMY itu kan dikenal sebagai panggilan yang khusus dibandingkan dengan suster yang lain karena mereka lebih bergerak pada pengelolaan ataupun pembinaan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau sudah berbicara soal PMY itu kan berarti kita larinya ke Wonosobo. Anak bisu tuli itu di sana bersama dengan bruder-bruder Karitas ya, FC. Baik. Selanjutnya ini tadi kan suster kan digaji tapi tidak memakan uang. Padahal dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalkan saya itu butuh beli sabun, saya butuh beli sampo. Lalu minta kepada siapa? Kalau dalam kongregasi kami itu sudah ada anggaran namanya uang saku yang memang sengaja diberikan kepada masing-masing suster. Itu digunakan ya sebagaimana mestinya untuk membeli kebutuhan misalkan sabun, sampo, pasta gigi seperti itu. Ya keperluan-keperluan yang sewajarnya saja seperti itu. Jadi tetap minta ya? Ya tetap diberi. Jadi tetap ada anggaran benar. Jadi memang satu bulannya itu dari Piko mengajukan ke pemimpin kan, lalu juga di ACC seperti itu. Jadi artinya kalau mau beli sesuatu yang terkait dengan kebutuhan pribadi ada uang saku. Dilaporkan nggak sih? Dilaporkan. Pakai nota-nota? Nota-nota. Jadi kan beberapa orang kan bertanya-tanya kalau para guru itu mau belanja atau apa itu kan selalu meminta nota untuk apa sih? Karena kita juga punya buku kas harian. Kalau di Bundaran itu namanya buku kas harian. Jadi kalau saya mau beli jajan, misalkan beli bakso ya ditulis bakso 15.000, beli bensin 10.000, itu selalu ada di dalam bukunya itu. Misalkan saya diberi oleh pimpinan saya oleh melalui ekonomi komunitas itu misalkan 500.000 nih satu bulan ini bulan Maret. Itu saya tuliskan 500.000 terima, lalu untuk belanja untuk beli bensin, beli sabun, beli pasta gigi, mau pengen jajan beli misalkan bakso dan sebagainya dituliskan, lalu di total berapa sih? Oh masih ada saldo, misalkan saya habis satu bulan ini 300.000, masih ada saldo 200.000. Kalau di FIC itu tidak dikembalikan langsung tapi dituliskan saldo akhir 200.000, maka nanti itu dikembalikan bukunya, lalu tinggal komunitas menambahkan 300.000 menjadi 500.000 seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau nggak punya uang nggak bisa belanja, masih bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi bukan bermaksud untuk memenuhi keinginan tapi memenuhi kebutuhan, lebih seperti itu. Lalu yang ke-16 misalnya
ke-16 ini kan terkait dengan perawatan tadi kan mandi dan sebagainya, iya. sampo. Kadang kalau di komunitas itu sudah disediakan, sampo itu sudah ada, pasta gigi sudah ada, sikat gigi sudah ada. Tapi kan saya nggak cocok nih, misalkan sampo saya Lifebuoy, lalu yang disediakan oleh komunitas itu Sunsil, lalu brodol dan sebagainya, gatel, lalu menjelek dan sebagainya. Nah ini kan terkait dengan perawatan pribadi. Pernah nggak sih suster itu pergi ke salon untuk perawatan tubuh, misalkan untuk rebonding, untuk pedicure, untuk skincare dan sebagainya? Kesalahannya iya bener, ya sesuai kebutuhan juga ya. Dalam arti kalau misalkan rambut panjang atau mungkin ada beberapa suster yang tidak suka rambut panjang lalu potong, itu pergi salon tidak apa-apa. Tapi kalau mengenai skincare yang namanya overload kayak gitu ya, facial harus apa lulur 7 bunga seperti itu sejauh ini tidak ada bener, karena ya kita sudah mandi 2 kali sehari itu sudah cukup juga dengan apa ya, tidak aneh-aneh dalam arti sabun bersih seperti itu cukup. Tapi untuk kayak pedicure, facial itu sejauh ini tidak ada. Lain cerita ketika mungkin ada apa ya? Kudis, kurapan, bukan alergi seperti itu. Alergi kulit itu bisa dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Kalau Budi sendiri karena cowok ya. Kalau saya sih kalau potong kuku tuh kadang gigi ya. Itu terlalu minimal sekali. Pedicure-nya tuh nggak usah ke dokter, nggak usah ke perawat, gigiti aja. Kayak gunting kuku dan cukup. Karena apa ya, itu kan terkait dengan perawatan tubuh itu juga penting. Dengan mandi, dengan pola hidup yang sehat itu ya saya rasa sudah cukup sih. Gitu. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Sulam alis tidak ada Bunda. Ini sudah asli normal. Kalau saya sih kalau mau sulam alis ada di sekolah itu pakai snowman ya, gitu gratis. Ditebali. Kalau bibirnya pengen merah ya makan buah naga. Bisa juga Bunda. Itu alamiah. Bisa, jadi menggunakan barang-barang yang alami, makanan-makanan yang alami. Baik, ini yang terakhir suster. Ini kan terkait dengan jumlah jubah ya. Kan suster itu kan kadang kalau untuk bekerja itu warna jubahnya kan sama ya. Kalau misalkan di OSF gitu. Di OSF itu kan putih gitu. Kalau mau bekerja itu putih terus. Lalu kalau PMB itu kan abu-abu ya, abu-abu. Ada yang jubah yang lain? Ada. Putih ya? Putih. Abu-abu. Dongker. Navy kalau anak zaman sekarang navy. Putih. Udah cukup. Berapa sih jubahnya suster? Jumlah warna atau jumlah banyaknya jubahnya Bunda? Per jumlah per warna. Kalau per warna sih minimal 1 ya. Minimal 1. Putih 1, abu 1, dongker 1 itu minimal. Tetapi biasanya nih, ini kan biasanya suster-suster yang sudah lanjut biasanya gitu, dalam arti itu lungsuri. Iya, perubahan badan gitu ya, melebar itu biasanya jubahnya dilungsurkan ke adik-adiknya. Gitu. Jadi intinya lebih daripada 3. Ya. Karena kan ada yang bertanya, wah suster kok nggak ganti ya, kasihan banget ya, kok jubahnya itu terus nggak pernah ganti ya. Kalau berbeda kan gampang, karena dia nggak menggunakan jubah setiap hari, menggunakan baju. Kalau di sekolah itu kan mengikuti seragam sekolah, hari Senin ganti, Selasa ganti, Rabu ganti dan sebagainya, itu kelihatan. Gitu. Kalau saya tuh jubah saya hanya 2, jubah saya 2, ini dan yang satunya lagi. Justru gantung di almari ya Bunda? Dan ini tadi tidak digantung, ini baru disetrika di tempat lipatan, maka agak sedikit kusut, biasanya saya setrika lagi. Ini pun juga bukan jubah saya, ini jubah saya ngambil dari lemari yang dulu ada Bunda yang sudah meninggal nggak dipakai, lalu saya cuci, lalu saya bersihkan, bisa saya pakai lagi. Jubah saya yang asli di rumah, di komunitas itu. Jadi saya cukup 2 jubah karena saya menggunakan jubah setiap hari Minggu, dan hari Minggu bagi komuni aja. Jadi kalau satunya kotor dicuci, jadi nunggu 2 minggu lagi baru dipakai lagi, artinya lebih awet gitu. Kalau harian saya menggunakan baju biasa, pakai kaos oblong, kadang juga di komunitas saya pakai celana pendek dan sebagainya. Baik, tidak terasa sudah ada 17 pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Selamat Prof. lulus, dinyatakan lulus dan nilainya cukup untuk cum laude. Amin, terima kasih Bunda. Baik, saya. Baik,
rasa ini dulu untuk perjumpaan kita, Suster. Pertanyaan-pertanyaan dari 17 pertanyaan ini, mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia di channel YouTube ini, atau nanti bisa melalui nomor WhatsApp atau pakai Instagram, nanti juga bisa disampaikan kepada kami. Lalu nanti di episode yang berikutnya kita akan mengupas tuntas terkait dengan panggilan sebagai seorang suster PMY. PMY itu apa? Lalu lahirnya di mana? Sampai di Indonesia itu kapan? Tapi nanti di lain perjumpaan ini tiba-tiba kita podcast terkait dengan Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang seringkali mengganjal orang muda untuk menjalani panggilan sebagai seorang putra ataupun menjadi seorang suster. Terima kasih, Suster, untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga ini menjadikan orang muda semakin jelas, gamblang, dan tidak mengalami keraguan-keraguan dalam menjawab panggilan Tuhan. Jumpa lagi lain kesempatan dan tetap semangat. Tuhan memberikan salam persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih.